Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Ar-Rahim Jalan Sultan Adam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sehat-sehat dan dapat kembali hadir di masjid ini pada subuh Sabtu ketiga di bulan Oktober 2023. Bertepatan dengan tanggal berapa hari ini? Tanggal 5 ya. Rabiul Akhir 4 6 ya. Ah ya. Ya aku kurang lebih ya. Bisa kurang bisa lebih kan ya. 6 Rabiul Akhir nih. Rabiul Akhir nanti Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Sudah mendekati Ramadan ini. Sudah turun ke Ramadan. Karena kalau 12 itu kan dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, ini puncak ini. Rabiul Akhir turun. Nah, turun nanti. Nah, turun ini nanti tidak terasa masuk Rajab, masuk Sya'ban, masuk Ramadan. Salah satu dari tradisi kita di bulan Ramadan adalah memperbanyak mengkaji Al-Quran. Ya. Nah, di luar Ramadan kita juga mengkaji Al-Quran seperti yang kita lakukan pada pengajian-pengajian subuh Sabtu minggu ketiga ini. Ulun selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran 1, 2, 3 ayat ya, sesuai dengan ketersediaan waktunya supaya kita bisa memahami ayat Al-Quran itu secara utuh ya. Di salah satu dari cara memahami kehendak Allah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah memahaminya secara utuh. Secara utuh itu artinya tidak dipisahkan dari ayat-ayatnya yang lain. Jadi ada keserasian Al-Quran itu. Ketika Al-Quran itu diterjemahkan atau ditafsirkan sepotong satu ayat atau apalagi sepotong dari satu ayat, nah itu kadang-kadang menimbulkan cara memahami Al-Quran yang keliru. Jadi harus dipahami keserasiannya. Nah itulah yang dilakukan oleh para mufassir, namanya tafsir tahlili namanya. Tafsir tahlil itu tafsir secara detail ayat per ayat dengan memperhatikan keserasian ayat itu dengan ayat-ayat yang lain. Biasanya yang paling kritis itu biasanya yang paling mengkhawatirkan itu ketika kita membahas ayat tentang hubungan antar manusia, apalagi yang berbeda agama. Itu hati-hati kita menafsirkan ayatnya. Karena bisa jadi kalau kita menafsirkan secara terpisah dari ayat-ayat yang lain, maka akan muncul cara memahami perbedaan suku, bangsa, bahkan agama sebagai musuh. Nah inilah yang sering terjadi di masyarakat ya. Apalagi surahnya surah perang. Seperti yang dibaca oleh imam kita tadi, itu surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu perang sekutu maknanya. Ahzab itu kan dari kata hizbun. Hizbun itu kelompok partai.
organisasi, komunitas atau hizbun. Jamaknya ahzab. Ahzab artinya partai-partai, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, organisasi-organisasi. Karena di situ berbicara tentang seluruh komponen masyarakat yang ada di Mekah bersepakat menyerang Madinah. Namanya Perang Ahzab. Nah, itu kisah perang aja tuh di situ. Ada tadi ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, perangilah mereka itu semuanya. Padahal konteksnya ini apa? Konteksnya ini adalah perangilah mereka semuanya karena mereka telah menyerang kamu, hai Muhammad. Nah, tapi kalau nanti langsung setiap orang-orang yang berbeda agama di Mekah itu, hai Muhammad, perangi semuanya. Nah, itu berarti Nabi akan memulai perang. Tapi yang terjadi adalah Nabi tidak pernah memulai perang. Tapi Nabi sifatnya membela, bertahan terhadap umatnya di Madinah. Kalau diserang, harus bangkit semua. Tapi kalau tidak diserang, ya berdamai aja. Dulu itu perangnya itu begini. Jadi misalnya orang Mekah datang ke Madinah, hai Muhammad, kalian akan kami perangi. Kalau Nabi Muhammad ini langsung menyerah, itu berarti Madinah berada di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin Mekah. Langsung sudah ditaklukkan itu. Mereka harus bayar pajak, bayar macam-macam, pungutan macam-macam ke negara yang menyerang. Jadi Bahabar dulu anak menyerang tuh bahar itu, Bahabar. Karena antara dua nanti bisa langsung angkat tangan yang diserang ini atau mereka melawan. Nah, dalam konteks ini Nabi kita disuruh melawan. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Qatilul ladzina kafaru kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangi mereka itu semuanya sebagaimana mereka karena mereka memerangi kamu semuanya. Jadi kasus belinya dalam dunia perang itu, kasus yang menyebabkan perang itu adalah karena Nabi dan para sahabat diancam. Nah, dan akhirnya perang yang dilakukan Nabi itu tidak ada yang menyebabkan Madinah itu gugur ke tangan penguasa-penguasa Mekah. Selama kurang lebih 13 tahun itu perang-perang yang besar, mulai perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian perang Ahzab atau perang Khandaq, ini 3 yang besar-besar perang ini. Kemudian yang terakhir nanti perang Tabuk, itu karena orang-orang Romawi ingin memasuki wilayah kekuasaan Nabi di Madinah, bagian utara di Tabuk namanya. Itu juga tidak jadi perang karena Nabi dan para sahabat sudah siap untuk bertahan, mengirim pasukan ke Tabuk, dan akhirnya orang-orang Bizantium kada jadi menyerang Tabuk apalagi Madinah. Jadi semua perang yang ada pada zaman Nabi itu tidak ada yang dapat menaklukkan Madinah. Nah, memang pada waktu itu juga karena Allah membela Nabi, ya. Makanya dalam surah Al-Ahzab itu ada kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu juga dalam konteks perang juga. Sungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Itu bukan bersalawat dalam pengertian verbal, kalimat, bukan. Itu maksudnya adalah Allah dan Rasulnya membela Nabi. Allah dan malaikat membela Nabi. Dan dibuktikan kan ketika terjadi perang Badar kah, perang Uhud, perang Ahzab atau perang Khandaq, itu pasukan dari
Mekah itu kucar-kacir. Mereka bercerita dengan teman-temannya bahwa mereka melihat tentara Islam itu berpakaian putih menghunuskan pedang dan melakukan perlawanan dengan sangat cepat, seperti terbang. Ya, bukan terbang yang dong-dong-dong, bukan. Maksudnya terbang gitu. Jadi mau dipasukan terbang. Nah, padahal itu apa itu? Itu adalah malaikat. Di dalam Al-Quran dikatakan, junudan lam tarauha wa anzala junudan lam tarauha. Allah menurunkan prajurit-prajurit yang hampir tidak terlihat. Nah, malaikat tidak bisa dilawan. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada zaman Nabi ya. Maka di dalam rangkaian ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu, lalu kemudian ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, bela nabi. Jadi kalau ulun menerjemahkan bersalawat kepada nabi itu membela nabi. Membelanya minimal dengan doa. Nah, itu minimal itu. Kalau pada zaman nabi itu dengan fisik. Bagi yang bisa berangkat perang, tapi yang tidak bisa berangkat perang membelanya dengan doa. Nah, bagaimana sekarang? Kalau sekarang ya membelanya dengan menyemarakan syiarnya, menyemarakan agamanya. Jadi menolong Allah dan Rasul itu artinya mengaktualisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai manifestasi dari kecintaan kita kepada Nabi. Jadi bukan hanya secara verbal kita bersalawat 1000 kali sehari dalam pengertian sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bukan hanya itu, tapi bagaimana tindakan-tindakan di lapangan untuk membela Nabi ini. Maka di dalam ayat yang innallaha wa malaikatahu itu, nanti kalau pian lanjutkan berikutnya, itu muncul innalladzina yu'zunallaha wa rasulahu. Adapun orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maksudnya tidak membela agama Allah, tidak membela Nabi, nah itu akan disiapkan oleh Allah siksa di akhirat kelak. Jadi, nanti baca ayat itu dengan 2 ayat sesudahnya di surah Al-Ahzab. Nah, di masyarakat kita kecenderungannya salawat ini hanya dipahami dalam arti verbal, dalam arti kata-kata saja. Maka kemudian akhirnya muncul berbagai redaksi salawat yang sangat variatif ya. Dengan segala macam namanya. Ada salawat Fatih ngarannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa. Bersalawat kepada Nabi, karena Nabi itu adalah sebagai pembuka dari yang terkunci. Kalau orang memahami bahasa, bagus saja itu. Bahwa Nabi ini pembuka kunci. Tapi bagi bubuhan maling, nah ini bisa membuka kendaraan orang nih. Salawat Fatih ini, namun kunci-kunci tertinggal, dipakai. Nah, itu karena tidak mengerti bahasa Arab, yang salah satu tradisi bahasa Arab itu adalah bahasa kiasan namanya, bahasa majaz, metafor. Jadi maksud pembuka itu, Nabi itu bagaikan anak kunci. Gimana persamaan antara Nabi dengan anak kunci? Sama-sama membuka yang tertutup. Apa yang tertutup? Yang tertutup itu bukan hanya tertutup dalam pengertian pintu, tetapi tertutup dalam pengertian tidak mendapatkan petunjuk. Jadi Nabi itu pemberi petunjuk, bagaikan orang yang tidak dapat petunjuk itu bagaikan pintu yang tertutup. Nah, maka Nabi itu bagaikan anak kunci. Nah,
yang akan dapat membuka pintu yang tertutup tersebut. Itu namanya salawat Fatih. Ada lagi salawat munjiat, ya. Salawat munjiat itu salawat yang menyelamatkan. Nah, bagus juga ngarannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina. Nah, kebetulan ada kalimat tunjina. Jadi Nabi itu menjadi penyelamat min jami'il ahwali wal afat, dari berbagai macam kegaduhan dan berbagai penyakit bencana, afat, penyakit-penyakit atau bencana-bencana. Jadi kalau terjadi huru-hara dan sebagainya, maka dibacalah salawat, namanya salawat munjiat. Dan macam-macam lagi. Ada lagi salawat pulus. Pulus itu duit artinya. Jadi ya, saya kada hafal lagi karena kada tak amalkan lagi. Ada salawat fulus juga ya. Jadi macam-macam di kampung itu, macam-macam salawat. Karena apa? Karena cara memahami salawat itu hanya dalam arti verbal. Padahal konteks salawat di dalam surah Al-Ahzab itu adalah perjuangan secara fisik, mental, material juga untuk membela Nabi. Nah, kenapa Nabi perlu dibela? Karena tantangan yang dihadapi oleh Nabi itu sangat berat ya. Nah, ini ayat yang ingin kita baca subuh ini. Ayat 81 dan seterusnya surah Al-Mu'minun. Wal qalu misla ma qala al-awwalun. Bahkan mereka berucap yang serupa dengan apa yang telah diucapkan oleh orang-orang dahulu. Apa itu? Qalu a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun. Mereka berucap, apakah betul apabila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan? Laqad wa'idna nahnu wa abauna haza min qablu in haza illa asatirul awwalin. Sesungguhnya kami, kata mereka, dan bapak-bapak kami telah dijanjikan ini sejak sebelumnya, tapi ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Ini yang dihadapi Nabi. Jadi yang dihadapi Nabi ini bukan hanya tantangan fisik, tapi juga tantangan-tantangan dalam tanda petik logika rasional. Jadi orang-orang yang didakwahi Nabi ini orang-orang cerdas. Yang susah itu kan ketika begini, Nabi mengatakan bahwa ada hari akhirat, ada kiamat. Lalu mereka bersikeras, hai Muhammad, kapan kiamat itu? Kalau kau tahu bahwa akan ada kiamat, tolong sampaikan kepada kami, kira-kira kiamat itu kapan? Apabila? Lalu apa jawabannya? Nabi hanya menjelaskan itu adalah kehendak Allah. Makin kada percayanya kan? Ini lawan Allah sudah kada percaya, lalu penjelasan jawaban dari pertanyaan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan kiamat itu terjadi? Jawabannya adalah bahwa ini adalah urusan Allah. Makin kada percaya. Coba kayak apa menghadapi masyarakat yang seperti ini? Kalau kada dibela, dibantu, maka orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat besar lain itu membantu termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan logika-logika itu. Ketika Nabi pagi hari setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kan duduk di muka rumah dalam keadaan murung, sedih Nabi. Sedihnya apa? Ini kalau dihabarakan pasti kada percaya orang dah. Lewatlah katanya kan Abu Jahal kan, hai Muhammad, apa nih pindaranai? Nah bahasa kitanya kan, belum makan bubur kah bahasanya kan? Karena ini
Nah, mungkin ibarat bahasa kitanya mungkin seperti itu. Apa nih pindah murung? Nah, adakah sesuatu informasi yang perlu disampaikan? Nabi sebagai orang yang jujur, ada kata Nabi. Apa kata Abu Jahal? Kata Nabi, tadi malam saya diperjalankan. Kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, jauh sekali ya, jauh. Summa urijabihi ila sama'il ula. Kemudian saya dinaikkan oleh Allah ke langit. Sampai saya dibawa jalan-jalan ke surga, melihat neraka. Apabila bulik, ujar si Abu Jahal kan. Malam tadi juga. Ajar Abu Jahal ini. Yang biasa-biasa informasi ini agak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Nah, Nabi kan sudah mengira bahwa pasti akan ditolak orang. Ya, ada apa aja Nabi, kalau ada percaya terus ada apa. Nah, lalu Nabi kemudian memanggil Abu Bakar. Abu Bakar itu namanya Abdullah namanya. Abu Bakrin itu gelarnya, kunyah namanya gelar. Lalu dikumpulkanlah masyarakat pada waktu itu untuk menginformasikan peristiwa yang heroik ini, peristiwa yang aneh ini kan. Ada Abu Bakar, ada Umar, dan juga ada orang-orang yang tidak percaya. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan orang-orang musyrik itu menyuruh Nabi supaya mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang supaya bisa menimbang apakah peristiwa ini masuk akal atau tidak. Nah, akhirnya Nabi kiau aja, kumpulkan aja. Nah, disitulah Abu Bakar itu bergelar Abu Bakar itu di situ. Abu Bakrin, artinya Abu itu orang yang memiliki sifat utama. Bakrin cepat. Orang yang memiliki sifat utama yaitu cepat membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Istilahnya itu, walaupun lebih dahsyat dari itu, kata Abu Bakar, kalau itu adalah dari Nabi Muhammad, saya percaya. Tapi orang-orang musyrikin kemudian menyuruh Nabi, kata orang musyrikin, hai Muhammad, kalau engkau benar naik ke langit, coba berdiri. Diri Nabi kan? Angkat kata mereka satu kaki. Diangkat Nabi satu kaki kan? Angkat lagi kaki berikutnya. Ya terpaksa kaki nang diangkat tadi diendak ulang kan? Nah ajar bulannya. Satu langkah saja engkau tidak bisa naik dari bumi. Bagaimana sampai ke atas? Ya ujar Nabi kan sudah saya bilang. Saya bukan berangkat sendiri tapi dibawa oleh malaikat. Ya makin kada percaya, jangan kan kada percaya lawan malaikat, kada percaya lawan Tuhan. Orang-orang seperti itu yang dihadapi oleh Nabi. Jadi kekuatan fisiknya hebat orang-orang musyrik ini. Kemudian juga kekuatan-kekuatan logika juga ada juga. Seperti ayat ini kan menjelaskan tentang bahwa di dalam Islam itu ada hari pembalasan. Hari pembalasan diawali dengan kematian. Setelah kematian, manusia akan dibangkitkan. Nah ini, ayat 81-83 ini. Tapi mereka itu adalah dongeng. Mengatakan, asatirul awalin. Dongeng itu. Maka ketika setelah terjadi Perang Badar, Perang Badar itu kan tahun kedua Hijriyah. Nabi baru 1,5 tahun kira-kira berada di Madinah. Dalam pikiran orang-orang Mekah, pastilah Nabi ini tidak memiliki kekuatan di Madinah ini. Karena baru tengah 2 tahun umur negara nih, hanya merdeka ibaratnya. Jadi mereka memperkirakan kalau kita gempur Madinah nih pasti kiok sudah. Kirimlah utusan, hai Muhammad, kalian akan kami perangi. Oh kata Nabi, siap, kami tidak akan menyerah. Maka pada tanggal 17 Ramadan, masuklah pasukan dari Mekah menyerang Madinah. Dihadang oleh Nabi dan para sahabat di Badar namanya, Perang Badar. Lalu tidak ada
yang bisa dilakukan kan kecuali melawan untuk mempertahankan ini. Dan situasinya situasi Ramadan. Mungkin pikiran orang Mekah juga adalah bahwa kalau bulan Ramadan umat Islam ini uyuh, siang puasa, malam ibadah, uyuh kan. Artinya kalau berperang nih tetapi kuat, itu mungkin pikirannya seperti itu dari orang Mekah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dengan bantuan Allah malaikat tadi, pasukan Mekah dalam perang Badar ini kucar-kacir dan balik kanan. Banyak korban dan banyak tawanan. Kalau Nabi memanggil Abu Bakar dan Umar untuk bagaimana memperlakukan tawanan ini. Lalu pertama Nabi kita minta pendapat dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, gimana kita memperlakukan tawanan perang Badar ini? Ujar Abu Bakar, mereka ini kan sebenarnya saudara kita. Ketika kita di Mekah, ini sapupu-sapupu, kamanakan, sapupu 2 kali. Kan? Pun Abu Jahal, Abu Lahab, ini kan pun sapupu-sapupu juga. Jadi alangkah baiknya dimaafkan aja. Dilepas saja sudah, bulikannya, berbulik ke Mekah, selesai. Lalu ditakuni Umar. Umar lain jawabannya. Ujar Umar, bujur saja mereka ini keluarga kita. Tapi ini jelas musuh kita. Mereka menyerang kita. Kalau kita maafkan bisa jadi tahun depan, tahun berikutnya mereka datang lagi ingin menggempur negara kita Madinah ini. Maka pilihan 2 saja. Kalau masuk Islam silahkan dilepas. Kalau tidak masuk Islam menghadapi hukuman mati. Akhirnya Nabi kita memakai pendapat Abu Bakar. Maka turunlah ayat 69 surah Al-Anfal. Ngaran surahnya Al-Anfal. Anfal itu artinya rampasan perang. Termasuk rampasan perang ini tawanan perang. Jadi ngaran surah itu sudah menunjukkan surah perang Al-Anfal itu. Sama dengan Al-Ahzab, surah sekutu. Jadi Al-Quran tuh ngeri Pak. Kalau kita baca itu banyak yang ngeri-ngeri isinya. Lalu turunlah ayat itu. Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra. Tidaklah pantas Muhammad itu memiliki tawanan perang. Karena pada waktu itu juga penjaranya kededa. Jadi kalau orang itu ditawan, itu kan menjaganya minimal mungkin 1 lawan 2. Kalau 1 lawan 1, bisa nang menjaga ini jangoy. Nah, misalnya tawanannya berlima, nang menjaga berlima. Nah ini kan draw bisa. Karena penjaranya belum ada. Gimana mengurung? Maka biasanya orang nang tapalipit ini lebih kuat daripada orang nang menjaga. Buktinya maling. Maling ini tak kuat pada nang kada maling. Makanya maling itu sebenarnya orang-orang sehat. Karena kalau kada sehat, kada kawala jubukah. Karena ini pacang dikejar orang. Jadi salah satu syarat jadi maling itu berbadan sehat. Maka tidak benar pepatah kan? Pada badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Buktinya maling. Badan sehat, kuat, kekar. Tapi hatinya zalim ya. Jadi mensana incorporisano itu luput itu. Engkau dibalik lah. Pada jiwa yang sehat terdapat fisik yang sehat. Tapi kan al-aqlus salim katanya fil jismi salim. Kalau diarapakan tuh itu akal yang sehat terdapat pada fisik yang sehat. Kita uji di lapangan ada bujur itu. Buktinya adalah maling tadi. Jadi ujar Tuhan, maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra. Tidak cocok Nabi Muhammad itu memiliki tawanan perang. Hatta yuskhina man fil ar. Kecuali dia mampu menyelesaikan musuh-musuhnya yang menyerang Madinah itu semuanya. Kesimpulannya, pendapat siapa yang dipakai? Pendapat logika Umar bin Khattab. Maka setelah itulah mereka ini kan daripada mati lebih baik masuk Islam. Maka disitulah muncul orang-orang yang masuk Islamnya pura-pura.
Kan daripada mati baik minum pakai cawan pula. Nah, majer kada pintar lalu makan minum pakai cawan. Jangan minum daripada mati, mana baiknya lawan kada pintar. Nah, itu kisah lalu itu kan. Nah, baik minum pakai cawan daripada mati kan. Sama itu juga daripada menghadapi hukuman mati lebih baik masuk Islam. Maka muncullah di situ juga orang-orang yang disebut dengan munafikun. Daripada mati tadi. Kalau menyatakan syahadatain. Ya. Nah itulah. Jadi perjuangan Nabi itu berat sekali. Bukan hanya soal-soal fisik, tapi juga soal-soal beradu argumen. Ini mungkin diperlukan orang-orang seperti Rocky Gerung itu, berdebat kan. Berdebat lawan jaksa, berdebat lawan hakim. Akhirnya menceramahi hakim, menceramahi jaksa. Ini hebat juga orang itu, luar biasa itu. Tapi itu tegang kita kalau melihat itu kan. Supaya ramai itu kita menonton Cak Lontong. Ya. Atau misalnya Guru Bahrudin Tungkal. Nah ini ramai ini. Itu. Wah ini kan tapi terbuka lagi TV kita, membuka YouTube aja. Jadi kalau mau hiburan tuh tersedia di situ. Hendak mau yang serius, buka Rocky Gerung. Hendak mencari nang pindah kelikik tertawa kita, itu Guru Bahrudin Tungkal dan lain-lain. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, salawat yang diperintahkan itu sebenarnya lebih kepada pembelaan ya. Tentu saja pembelaan kita bisa dalam pengertian doa. Ya, kalau doa ini kan apa ya? Sebenarnya kan Nabi ini manusia sempurna atau nyaris sempurna. Apa yang kita doakan lagi untuk Sidin? Nah, oleh karena itu doa atau salawat dan salam kepada Nabi itu harus kita pahami dalam arti pembelaan kepada beliau. Saya kira itu lebih masuk akal daripada kita kemudian mengembangkan redaksi-redaksi salawat yang bermacam-macam yang juga ternyata tidak bersumber dari ajaran agama kita. Nah saya kira ini yang dapat ulun sampaikan. Nih bujur ya jam nih. Di beberapa masjid jam ini kada bujur, tapi ini kira-kira bujur ini ya. Mungkin sengaja ini maulah jam kada bujur itu ya beberapa masjid supaya lawas ceramahnya. Tapi ini bujur kayaknya. Nah, pindahnya bergerak aja nih jamnya nih. Selebihnya yang bisa baca di ayat 81 sampai 83 surah Al-Mu'minun surah ke-23. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.